Kalau petani di Malaysia itu rata-rata mereka punya mobil mewah, mereka punya pekerja, dan ketika hasil panennya dijual, harganya cukup lumayan mahal. Kemarin Bang Toha ngevlog di pasar tradisional yang ada di perkampungan Indonesia, yang dimana Bang Toha menunjukkan harga sayur di sini memang cukup sangat murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Harga barang-barang dari hasil pertanian di kampung itu memang tidak seperti harga yang ada di Malaysia ya sahabatku semua. Kalau harga hasil dari petani di Malaysia harganya itu cukup lumayan. Maka dari itu penghasilan petani di Malaysia cukup lumayan mahal. Saya adalah orang Indonesia yang merantau di Malaysia hampir 13 tahun, mungkin lah hampir 13 tahun, dan tentunya saya juga tahulah bagaimana harga barang-barang antara Malaysia dan juga Indonesia. Ini bukan perbandingan tapi sharing-sharing informasi. Sebab kalau saya lihat ya, pertanian di Malaysia ini lebih stabil. Stabilnya ketika para petani panen, harganya itu tidak pernah turun secara tiba-tiba. Tapi kalau di kampung di Indonesia, khususnya di kampung saya, misal kata kita tanam sayuran, hasilnya itu cuma sedikit. Beda dengan hasil sayuran pertanian yang di Malaysia, yang dimana kita punya cukup satu lahan saja lah, itu kalau panen bisa mencapai ribuan ringgit. Tapi kalau di sini misal kata punya satu lahan saja, untuk mendapatkan uang 1 juta saja itu cukup sangat sulit. Karena untuk harga sayur-sayur di sini memang begitu sangat-sangat terlampau murah sahabatku semua. Kenapa bisa terlampau murah? Ya karena di sini di kampung yang agak pedalaman. Jadi misal kata panen raya banyak, justru harganya makin jatuh. Mau dilempar ke pasar raya, di kampungnya Bang Toha itu nggak ada pasar raya. Mau dilempar ke kota, juga dari kota sangat jauh. Dan kebetulan hari ini hari pasar tradisionalnya. Jadi di kampung itu ada hari pasar tradisionalnya. Kalau hari pasar tradisionalnya, barang-barang di pasar itu lengkap, dan ada juga pasar hewannya. Kalau di Malaysia saya tidak pernah jumpa pasar hewan ya, ataukah mungkin sudah tidak ada pasar hewan? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia, apakah dulu di Malaysia ada pasar hewannya? Tapi kalau di sini pasar hewannya masih ada. Biasanya warga kampung akan membawa kambing, ayam, ataupun hewan-hewan yang hidup akan dijual di pasar tradisional. Oke, langsung Bang Toha akan tunjukkan suasananya. Seperti ini suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Di sini ada penjual ayam kampung yang hidup. Jadi seperti ini ayam kampung yang dijual secara hidup di kampungnya Bang Toha. Dan di sini juga ada mobil atau kereta. Biasanya mobil-mobil seperti ini akan menuju ke perkampungan yang ada di pegunungan. Ada juga penjual baju. Jadi Bang Toha tunjukkan tepi-tepinya dulu karena mau ke pasar hewannya. Di sini seperti sabit ataupun benda-benda tajam dijual secara bebas. Tapi untuk pertanian sahabat semua, ada juga penjual es krim. Ini es krim zaman dulu, nanti Bang Toha akan beli. Jadi pasar hewannya ada di ujung sana sahabat semua. Ada juga penjual tembakau. Di sini itu hisap rokok bebas sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan hisap rokok kan ada tempatnya tertentu, meskipun berada di perkampungan. Setiap negara punya cara masing-masing tersendiri ya sahabatku semua. Tapi kalau dari segi pandangan saya, negara tetangga kita memang benar-benar menerapkan aturan yang sangat bagus. Karena kalau menghisap rokok di tempat sembarangan itu juga sangat dampaknya kurang bagus, terutama kalau ada anak-anak.
Dan di ujung sana ada pasar hewannya. Jadi kalau hari pasar tradisionalnya itu ada pasar hewannya. Di sini biasanya para warga kampung akan membawa hewan peliharaannya seperti kambing. Nah, di sini kambing saja sahabatku semua, tidak ada sapi atau lembu. Nah, nih. Jadi transportasinya itu menggunakan motor roda 3 kebanyakan. Sebentar Bang Toha mau cari tempat parking dulu. Nah, ini transportasi warga kampung seperti ini sahabatku semua untuk memuat dagangannya. Nah, motor saya parkirkan dekat sini dulu. Oke, kita langsung explore suasana pasar hewan yang ada di pasar tradisional di kampungnya Bang Toha. Ini kalau di Indonesia dinamakan motor roda 3. Jadi transportasinya seperti ini ya, untuk masuk ke kampung-kampung pelosok. Dan masih ada juga becak. Nah, ini kalau dulu becaknya itu di kayu ya, menggunakan tenaga manusia, tapi sekarang becaknya sudah dimodifikasi menggunakan mesin motor. Jadi tak perlu untuk mengayuh lagi sahabatku semua. Nah, jadi seperti ini pasar hewannya. Di sini tempat jual beli kambing. Ini ada kambing piri-piri. Suasananya cukup lumayan ramai. Biasanya warga kampung akan membeli kambing pada saat masa panen. Dan kebetulan untuk tahun ini masa panennya cukup banyak sahabatku semua. Maka pasar kambingnya juga cukup lumayan ramai. Dan untuk kambing 2 ekor seperti ini mungkin harganya sekitar 500 ringgit. Jadi 500 ringgit bisa dapat kambing beserta anaknya. Kalau di Malaysia kira-kira ada pasar hewannya atau tidak sahabatku semua? Sebab Bang Toha selama pergi ke pasar tradisional yang ada di Malaysia tidak pernah menjumpai pasar hewannya. Apakah dulu pernah ada ataukah mungkin sekarang sistemnya sudah lain, atau hanya beli di peternakan? Oke sahabatku semua, sekarang Bang Toha mau menuju ke pasar tradisionalnya, yang dimana kalau hari pasar tradisionalnya itu barang-barangnya cukup lumayan lengkap. Jadi Bang Toha akan tunjukkan suasananya. Kalau di Malaysia mungkin sekarang sudah persiapan untuk bazar Ramadan dan biasanya sudah berdiri banyak-banyak tenda. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada bazar Ramadan. Tapi biasanya penjual akan berjualan di tepi-tepi jalan pakai tenda ataupun pakai gerobak. Dan untuk sahabat-sahabatku, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kali ini Bang Toha akhirnya setelah belasan tahun merantau di Malaysia bisa berpuasa di kampung halaman. Jadi nanti kalau bulan puasa tempat ini akan ramai, dipenuhi para penjual makanan. Kalau di kampungnya Bang Toha, roti bakar pun dijual secara keliling sahabatku semua. Jadi menggunakan motor. Ada juga kereta yang sangat legend. Biasanya kereta-kereta legend ini dimuat untuk membuang sampah. Pakcik yang sebagai driver. Dulu tidak ada Indomaretnya, tapi sekarang sudah ada Indomaretnya. Oke sahabatku semua, kita menuju ke pasar tradisionalnya. Jadi seperti ini kereta-kereta pengangkut warga yang daripada
desa yang ada di pegunungan. Ada makcik-makcik penjual sayur keliling. Jadi di Indonesia itu kalau setiap pagi banyak penjual sayur keliling, dari mulai makcik-makcik dan juga pakcik-pakcik. Lokasi pasar tradisionalnya antara pasar hewan dan pusat perbelanjaannya dipisah, sahabat semua. Ini juga salah satu kereta atau mobil angkutan warga untuk menuju desa-desa yang agak pelosok. Ada penjual es krim. Oke, Bang Toha mau beli es krim, bawa uang nggak ya? Mau beli es krim berapa ini? Rp5.000, Rp1.20 untuk beli es krim. Yang jual pakcik-pakcik. Ini es krim bukan pakai susu, sahabatku semua, melainkan es krim pakai santan. Es krim zaman dulu. Tahun dulu. Ya, es krim zaman dulu. Tahun dulu gitu. Dulu penjual es krim tuh nggak menggunakan motor, pakai sepeda, Pak ya? Pakai sepeda. Tung 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 tung. Sekarang nggak pakai tung tung, Pak? Oh, tung tung ada. Oh. Ini gila. Ya. Iya, Pak. Eling wae. Dan biasanya aku nyegat ngarep omah, Pak. Enggak ada tung 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 ngene. Ini 5.000. Ini bapaknya juga legend ini. Udah berapa tahun, Pak, jualan es krim? 45. 45 tahun. 45 tahun jualan es krim. Ini, Pak. Ini, Pak. Sun, Pak. Kalau hari pasar tradisionalnya memang cukup lumayan ramai. Tapi kalau untuk hari biasa tidak begitu ramai, sahabatku semua. Jadi kalau hari pasar tradisionalnya penjualnya pun lengkap. Di sini memang kebanyakan motor. Jadi kalau untuk kereta jarang ada. Kalaupun ada ya mungkin hanya beberapa warga yang punya lah. Tapi memang kebanyakan transportasinya motor. Di sini juga ada penjual es cincau atau es cendol. Ada juga cilok. Ini untuk harga es cendol cuma sekitar 70 sen. Jadi penjualnya seperti ini di pasar tradisional, sahabat semua. Dan harga sayur di sini memang begitu sangat murah ya. Jadi sayur-sayur fresh dijual di pasar tradisionalnya. Jadi kalau hari pasar tradisionalnya itu ada yang jualan baju. Jadi lengkap lah. Cuma kalau untuk hari-hari seperti ini orang yang jualan baju agak sepi. Jadi memang cukup lumayan ramai kalau hari pasar tradisionalnya. Kalau tidak hari pasar tradisional memang tidak ada yang jual baju. Dan Bang Toha mau beli kue muih. Ada kue muih di sini. Untuk harga kue muihnya cukup lumayan murah, tapi Bang Toha beli 10.000 saja. Karena 10.000 di Indonesia ini sudah cukup lumayan banyak untuk beli kue muih. Dan di sini kebanyakan yang berbelanja itu ibu-ibu, sahabatku semua. Jadi jarang sekali bapak-bapak belanja di pasar. Kalau di Malaysia kan bapak-bapak belanja di pasar kan hal biasa. Tapi kalau di sini memang kebanyakan yang belanja adalah ibu-ibu. Dan tadi Bang Toha beli kue muih 10.000 atau sekitar Rp2.20. Dapat satu plastik seperti ini. Memang kalau untuk jajanan di sini cukup murah juga. Nih, 10.000 dapat satu plastik. Oke, sahabatku semua,
Bang Toha sudah tunjukkan suasana pasar tradisionalnya. Saatnya Bang Toha mau sarapan dengan kue muih ini sambil sembang-sembang dan bercerita. Jadi untuk tempat parkirnya di sini itu tidak ada, sahabatku semua. Jadi parkir di tepi jalan seperti ini. Dan harapan saya mudah-mudahan suatu saat nanti pasarnya itu juga lebih tersusun rapi. Jadi para pengunjung pun senang kalau mau parking motor. Ada juga penjual kelapa. Dan ini sahabatku semua, penampakan es krim Rp5.000. Ini es krim bukan daripada susu, melainkan dari santan kelapa. Dan untuk kuih muihnya, satu bijinya seperti ini Rp1.000. Rp1.000 berarti sekitar 10 sen ya. Kok 10 sen sih? Sekitar 25 sen. Kalau 25 sen itu ya betul 25 sen. Jadi ini kuih muihnya 25 sen. Ada kuih muih Nagasari. Kuih Nagasari ini di Malaysia juga ada. Nggak tahu ya kalau di Malaysia disebut apa ya. Oh, di Malaysia disebut lepat pisang. Kalau di Indonesia disebut kue Nagasari. Jom jemput sarapan pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Es krim Rp5.000 dapat satu cawan sebesar ini, sahabatku semua. Rp5.000 itu kalau diringgitkan sekitar Rp1 10 sen ya. Rp1 25 sen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini es krim tipe-tipe zaman dulu. Sama sekali tidak memakai susu, tapi melainkan pakai santan kelapa. Di Malaysia juga ada loh es krim tipe seperti ini. Cuman dijual di pasaraya. Kalau di sini masih dijual secara keliling. Dulu menggunakan basikal, tapi sekarang menggunakan motor. Santannya benar-benar terasa, sahabatku semua. Dan kue muih yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Kalau di Malaysia disebut lepat pisang, kalau di Indonesia disebut kuih Nagasari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harganya 25 sen sih? Betul apa enggak sih? Ya, betul 25 sen. Satu ringgitnya kan sekarang 4.000 ya. Ya betul 25 sen. 25 sen 20 sen lah. Bismillahirrahmanirrahim. Memakai pisang raja. Cukup sangat murah dengan di era zaman sekarang yang dimana serba mahal. Tapi ini memang untungnya sangat nipis, sahabatku semua, karena dijual dengan 25 sen. Kalau yang ini namanya arem-arem. Di Malaysia juga ada, tapi nggak tahu ya nama di Malaysia namanya apa. Sebab kue muih antara Malaysia dan Indonesia itu sama, cuman hanya perbedaan nama saja. Bismillah. Kalau makan kue muih seperti ini dibungkus dengan daun pisang, aromanya itu benar-benar sangat enak, sahabat semua. Dari aroma daun pisangnya ini. Makan dua saja sudah kenyang. Dan ini sisanya masih segini banyaknya.
Jadi bawa uang 15.000 atau sekitar berapa ya kalau ringgit Malaysia? Sekitar 4 ringgit. Itu sudah dapat makanan sebanyak ini. Bismillah. Dan es krimnya cawannya benar-benar besar. Ada makcik-makcik yang tengah panen padi, nanti Bang Tua juga akan tunjukkan. Atau jajannya nanti kita kasih ke makcik aja, biar dibuat sarapan makcik. Video ini hanya sekedar sharing-sharing informasi saja sahabatku semua, yang dimana kan Bang Toha kan seorang perantau yang merantau di Malaysia cukup lama, belasan tahun. Alhamdulillah, terima kasih Malaysia. Dari saya merantau di Malaysia yang dulunya nggak punya apa-apa, sekarang kehidupan di kampung alhamdulillah jadi lebih baik. Jadi saya sangat bersyukur lah, istilahnya merantau di sana alhamdulillah dapat rezeki yang baik, kemudian dapat kawan-kawan baik, dapat bos yang sangat baik. Itu rezeki yang sangat-sangat saya syukuri. Dan ini merupakan salah satu momen yang dimana jarang saya rasakan ya, karena pertama kali bisa puasa bersama keluarga. Oke, Bang Tua akan tunjukkan suasana area persawahan di sini juga sahabatku semua. Dan kebetulan hari ini saya ditemani anak saya, karena dia pun juga libur sekolah. Jadi di sini kalau menjelang bulan Ramadan, sekolah itu libur untuk sambut bulan Ramadan. Kemudian nanti pertengahan bulan Ramadan baru akan masuk lagi. Dan kue muihnya saya bagikan kepada makcik-makcik yang tengah panen padi. Jadi seperti ini suasana sawah padi yang ada di Indonesia sahabatku semua. Dan di sini kalau panen padi itu masih dipotong menggunakan sabit ya, atau menggunakan apa? Parang. Nah, ini makcik-makcik yang tengah menggaul apanya itu, padinya. Jadi yang masih tersisa-sisa biar rontok. Oke sahabatku semua, Bang Toha mau balik dulu. Nanti Bang Toha akan tunjukkan panen raya, yang dimana di kampung sebelah tengah panen raya padi. Di sini kenapa untuk panennya masih menggunakan alat tradisional, karena kalau menggunakan mesin tidak bisa itu ya sahabat semua, maksudnya tidak bisa digunakan untuk makanan sapi. Jadi jeraminya tidak bisa digunakan untuk makanan sapi karena sudah tercampur dengan mesin-mesin yang sudah digiling jadinya halus. Tapi kalau digunakan, kalau panen secara tradisional, maka jeraminya bisa dimanfaatkan untuk makanan lembu. Cukup sampai di sini dulu sahabatku semua videonya. Mungkin video ini sebagai sharing informasi dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.